to get back to you? No. You know what I did? To fucking get back to you! You fucking prick! Shut up! He's my brother! Just stop for a second! Di hadapan para polisi, seorang pria mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri. Di belakangnya berdiri sang istri dan adik kandungnya. Semua ini bermula hanya karena satu kalimat dari putri mereka yang baru berusia 7 tahun. Kenapa ayah tidak mati saja di medan perang? Kalau begitu, setiap hari mama bisa tidur dengan paman Tommy. Ucapan polos itu langsung membuat seluruh ruangan membisu. Jelas, sang anak sama sekali tidak mengerti betapa menyakitkan kata-kata itu bagi ayahnya. Sang istri tanpa sadar menoleh ke arah Tommy yang berdiri di seberang. Sementara Tommy sendiri tak tahu harus menjelaskan apa kepada kakaknya. Menghadapi pengkhianatan dari istri dan adik kandungnya, ditambah kebencian dari putri yang sangat ia cintai, Sam sudah tidak lagi memiliki alasan untuk terus hidup. Namun tak seorang pun tahu apa sebenarnya yang telah ia alami di medan perang beberapa waktu sebelumnya. Sam adalah seorang prajurit marinir yang sangat hebat. Ia mulai berpacaran dengan Grace sejak usia 16 tahun. Hari itu juga bertepatan dengan hari kebebasan adiknya, Tommy, dari penjara. Meski sejak kecil Tommy dikenal sebagai pria yang liar dan suka berganti-ganti pasangan, hubungan persaudaraan mereka tetap sangat erat. Malam harinya, seluruh keluarga akhirnya bisa berkumpul untuk makan malam bersama. Selain sebagai acara perpisahan untuk Sam yang akan berangkat ke medan perang, makan malam itu juga menjadi penyambutan atas kepulangan Tommy. Ayah mereka sendiri adalah seorang veteran perang. Di matanya, kedua putranya bagaikan langit dan bumi. Sam adalah seorang tentara, pahlawan kebanggaan negara. Sedangkan Tommy, yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan keluar masuk penjara berkali-kali, hanyalah seorang pecundang yang tidak berguna. Saat makan malam berlangsung, sang ayah kembali melontarkan sindiran tajam kepada Tommy. Awalnya Tommy mencoba menahan diri karena ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Ia bahkan sempat berusaha mengalihkan pembicaraan dengan memuji masakan yang disajikan. Namun ayahnya malah menyindir. Enak dibanding makanan penjara maksudmu? Ucapan itu benar-benar menyulut emosi Tommy. Keduanya pun saling beradu mulut hingga suasana makan malam yang semula hangat berubah menjadi kacau dan berakhir tanpa kebahagiaan. Sam memahami sifat keras kepala mereka berdua, jadi ia tidak banyak ikut campur. Ia hanya berpesan kepada Tommy agar mulai sekarang berhenti mencari masalah. Kalau sampai masuk penjara lagi, tidak akan ada yang mengeluarkanmu. Sebelum tidur, Sam melepaskan cincin pernikahan yang telah hampir 10 tahun melingkar di jarinya. Ia meninggalkan cincin itu kepada Grace sambil berpesan agar jangan sampai hilang. Mungkin di balik ucapan itu, Sam sebenarnya memiliki firasat lain. Malam itu, mereka pun menghabiskan waktu romantis sebagai suami istri. Sementara Tommy yang baru saja bertengkar dengan ayahnya, hanya bisa pergi sendirian ke bar untuk menenggak minuman dan melupakan kekesalannya. Keesokan harinya Sam berangkat ke garis depan bersama pasukannya. Di tengah canda tawa para prajurit lain, hanya Sam yang terus diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di tengah perjalanan mereka berpindah ke sebuah helikopter menuju pangkalan. Saat tujuan tinggal sekitar 3 menit lagi, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Sebuah roket menghantam helikopter mereka hingga langsung kehilangan kendali. Beberapa detik kemudian terdengar ledakan kedua. Nasib seluruh orang di dalam helikopter itu pun tidak diketahui. Beberapa hari kemudian, pada suatu sore, Grace sedang berendam di dalam bak mandi ketika 2 orang perwira militer datang ke rumah mereka. Kedua anaknya mengira mereka datang untuk menemui ayah mereka. Mendengar suara di depan rumah, Grace segera turun. Namun begitu membuka pintu, ia langsung terpaku. Sesaat kemudian tangisnya pecah. Sebagai istri seorang tentara, ia tahu betul bahwa jika sebelum suaminya pulang dengan selamat, ada perwira militer yang datang ke rumah, itu berarti suaminya telah gugur. Inilah kenyataan yang paling tidak ingin ia terima, tetapi pada akhirnya tetap harus dihadapi. Grace kemudian memutar video yang pernah direkam Sam. Sambil mengenang semua kenangan indah mereka bersama, ia terus berusaha menghubungi nomor suaminya hingga larut malam. Namun setiap kali menelepon, yang terdengar hanyalah nada sambung otomatis yang tak pernah berubah. Tak lama kemudian terdengar suara mesin mobil dari luar rumah. Ternyata Tommy baru saja kembali untuk mengembalikan mobil beserta kunci yang ia pinjam siang tadi setelah semalaman bersenang-senang. Awalnya ia hanya berniat meletakkan kunci di depan pintu lalu pergi diam-diam. Namun tiba-tiba Grace membuka pintu. Melihat wajah Grace yang muram, Tommy mengira ia sedang kesal karena mobilnya dipakai. Sampai akhirnya Grace menangis histeris dan mengatakan bahwa Sam telah meninggal. Mendengar kabar itu, Tommy seolah disambar petir. Pikirannya langsung kosong. Baru beberapa hari yang lalu, mereka masih duduk makan malam bersama sebagai sebuah keluarga. Tak disangka, ternyata itulah makan malam terakhir mereka. Dipenuhi rasa duka yang mendalam, Tommy duduk termenung di depan rumah sepanjang malam. Ia membiarkan hujan membasahi pakaian dan rambutnya tanpa sedikit pun bergerak. Tak lama kemudian, seluruh warga kota mengadakan upacara penghormatan terakhir untuk mengenang Sam sebagai seorang pahlawan muda. Namun hingga saat itu, Grace masih tidak sanggup
sanggup mempercayai bahwa suaminya benar-benar telah pergi untuk selamanya. Setelah upacara selesai, seorang perwira menyerahkan sepucuk surat kepada Grace. Surat itu adalah surat wasiat yang telah ditulis Sam jauh sebelumnya, tepat setelah ia menerima tugas untuk berangkat ke medan perang. Saat perjalanan pulang, Tommy melihat ayahnya mencoba melupakan kesedihan dengan minum alkohol. Khawatir ayahnya tidak aman mengemudi dalam kondisi seperti itu, Tommy berniat meminta kunci mobil agar ia yang menyetir. Namun sang ayah justru mengira Tommy ingin membawa mobil keluar untuk bersenang-senang lagi. Akhirnya pertengkaran pun kembali terjadi. Ayahnya menuduh Tommy sebagai pria yang tidak pernah serius menjalani hidup. Bahkan jika suatu hari ia meninggal, tidak akan ada orang yang memuji ataupun mengenangnya seperti Sam. Tommy yang sudah lama memendam amarah akhirnya meledak. Semua ini salah ayah. Ayah terus menanamkan rasa cinta negara kepada Sam. Kalau bukan karena itu, dia tidak akan pernah masuk militer dan tidak akan tewas di medan perang. Perdebatan itu kembali berakhir dengan hubungan ayah dan anak yang semakin renggang. Malam harinya, Grace berbaring di tempat tidur sambil berulang kali mengusap surat wasiat yang ditinggalkan Sam. Namun ia tak pernah sanggup membukanya. Di lubuk hatinya, ia masih yakin Sam belum meninggal. Menurutnya, jika Sam benar-benar telah tiada, ia pasti bisa merasakannya. Namun rasa rindu yang begitu mendalam membuatnya tak mampu memejamkan mata. Ia pun bangkit mengambil pakaian milik Sam, lalu memeluknya erat sambil mencoba menghirup aroma yang masih tertinggal. Tepat saat itu, teleponnya berdering. Ternyata Tommy yang menelepon. Saat itu sudah pukul 3 dini hari. Setelah puas minum di bar, Tommy baru sadar kalau ia tidak membawa cukup uang untuk membayar tagihan. Awalnya ia berniat pergi begitu saja tanpa membayar. Namun karena masih menjalani masa pembebasan bersyarat, ia tidak berani melanggar hukum lagi. Meski dalam hati sangat enggan, Grace tetap datang ke bar dan membayar tagihan Tommy sebesar $47. Karena Tommy sudah mabuk berat dan bahkan nyaris tak bisa berdiri, Grace akhirnya membawanya pulang ke rumah. Itulah pertama kalinya Tommy menginap di rumah kakaknya sejak Sam dinyatakan gugur. Keesokan paginya, Tommy yang masih tertidur di sofa dibangunkan oleh keponakan kecilnya yang sedang mengocok adonan telur. Belum sempat menghilangkan rasa pusing akibat mabuk semalam, ia melihat ayahnya masuk ke dalam rumah. Pertengkaran semalam membuat suasana di antara mereka terasa canggung. Meski begitu, Tommy memilih menyapa lebih dulu. Sang ayah pun mengakui bahwa kemarin ia telah kehilangan kendali hingga mengucapkan kata-kata yang terlalu menyakitkan. Tak lama kemudian, pembicaraan mereka kembali mengarah kepada Sam. Tiba-tiba sang ayah menundukkan kepala sambil menahan isak tangis. Selama ini ia hanya berusaha terlihat tegar, namun kali ini ia benar-benar tak mampu lagi menahan kesedihannya. Sementara itu, Tommy bergumam lirih, andai saja bisa, aku lebih memilih mati menggantikan Sam. Di sisi lain, ternyata Sam masih hidup. Setelah helikopter yang ditumpanginya jatuh, ia berhasil selamat. Sayangnya, ia bersama seorang rekannya justru ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Setelah dikawal oleh beberapa tentara musuh dalam perjalanan yang panjang, mereka akhirnya dikurung di sebuah ruang bawah tanah yang sempit. Entah sudah berapa lama mereka berada di sana, Sam bahkan sudah kehilangan semua rasa tentang waktu. Selama ditawan, keduanya berkali-kali mengalami penyiksaan yang sangat kejam. Rekan Sam akhirnya mengalami tekanan mental dan hampir kehilangan kewarasannya. Sedangkan Sam hanya mampu bertahan karena terus memikirkan istri dan kedua putrinya. Bahkan dalam kondisi seperti itu, ia masih terus mengingatkan rekannya. Apapun yang mereka lakukan, jangan pernah membocorkan sedikit pun informasi tentang pasukan kita. Begitulah, Sam hanya bisa menunggu nasibnya diputuskan di dalam ruang bawah tanah yang gelap itu. Sementara di kampung halaman, Tommy yang kini tak lagi memiliki kesibukan, melihat dapur rumah Sam sudah sangat tua dan rusak. Ia segera mengajak beberapa temannya untuk membantu merenovasinya. Melihat Tommy bekerja dengan sungguh-sungguh, sementara kedua anaknya tertawa riang di sampingnya, hati Grace dipenuhi perasaan yang bercampur aduk. Dulu, meski Sam sedang tidak bertugas di medan perang, ia tetap jarang memiliki waktu untuk mengurus rumah. Kesibukan sebagai tentara membuat mereka sering hidup berjauhan. Bahkan terkadang, kedua anak mereka hampir tidak merasakan kehadiran seorang ayah. Kehadiran Tommy perlahan mengisi kekosongan itu. Mungkin juga karena sifatnya yang jauh lebih santai. Dibandingkan Sam yang sangat disiplin dan tegas, kedua anak itu justru lebih senang menghabiskan waktu bersama paman Tommy yang selalu mengajak mereka bercanda dan mendengarkan semua cerita mereka. Namun jauh di dalam hati Grace, ia tetap tidak bisa menerima kepergian Sam. Bagaimanapun juga, Sam adalah suaminya dan ayah kandung dari kedua putri mereka. Suatu hari saat Grace pulang ke rumah, ia melihat banyak potongan kertas kecil bertebaran di atas karpet. Ia mengikuti petunjuk yang tertulis di setiap kertas itu hingga masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dapur, ia langsung terkejut. Dapur yang sebelumnya sudah tua, kini berubah menjadi baru dan jauh lebih indah.
Tiba-tiba, keluarga serta teman-teman yang bersembunyi di berbagai sudut rumah keluar sambil memberikan kejutan. Ternyata hari itu adalah ulang tahun Grace. Meski kedua putrinya telah menyiapkan hadiah dengan penuh kasih sayang, dan ibu mertuanya juga datang membawa kue buatannya sendiri, Grace tetap belum bisa benar-benar merasa bahagia. Namun ia tahu, pesta ulang tahun itu adalah kejutan yang sengaja dipersiapkan Tommy untuknya. Saat tak ada seorang pun yang memperhatikan, Grace diam-diam menghampiri Tommy dan mengucapkan, "Terima kasih." Sejak hari itu, hubungan mereka berdua perlahan mulai berubah. Tommy yang dulu menghabiskan hari-harinya dengan mabuk di bar atau berkeliaran bersama teman-temannya, kini mulai menjalani hidup dengan cara yang jauh lebih bertanggung jawab. Sejak kepergian Sam, Tommy seolah mengalihkan seluruh perhatiannya kepada Grace dan kedua keponakannya. Sebelumnya, putri sulung Sam selalu mengalah kepada adiknya dalam segala hal. Lama-kelamaan, ia merasa dirinya tidak cukup baik dan tidak sepenting sang adik. Tommy pun dengan sabar menenangkan keponakannya. "Kalian berdua sama berharganya. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Kalian adalah harta paling berharga bagi kedua orang tua kalian." Ia tidak hanya menghibur lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan. Tommy mulai lebih banyak memperhatikan perasaan putri sulung, membuatnya merasakan kasih sayang dan perhatian yang selama ini kurang ia dapatkan. Melihat Tommy begitu akrab dengan anak-anak, hati Grace perlahan mulai tersentuh. Dulu, ia hampir tidak mengenal Tommy, bahkan menurutnya adik iparnya itu hanyalah pria yang tidak berguna. Namun setelah berbulan-bulan hidup bersama, Grace mulai melihat sisi lain dari Tommy yang selama ini tak pernah ia sadari. Suatu malam, mereka duduk berdua sambil menikmati sebotol bir dan mengenang masa lalu. Tanpa disadari, tatapan mereka saling bertemu. Beberapa saat kemudian, seolah didorong oleh sesuatu yang tak mampu mereka jelaskan, keduanya saling mendekat dan berciuman. Namun begitu teringat pada Sam, mereka segera menghentikan tindakan itu. Untuk menghilangkan rasa canggung, Grace buru-buru meninggalkan ruangan. Sementara Tommy yang dipenuhi rasa bersalah hanya bisa menangis sendirian. Tak lama kemudian, ia mengusap air matanya, mengenakan jaket, lalu keluar dari rumah. Malam itu, Grace juga tak mampu memejamkan mata. Ia membuka laci di samping tempat tidur dan kembali memandang surat yang ditinggalkan Sam. Beberapa kali ia ingin membacanya, namun setelah bergumul cukup lama dengan perasaannya, surat itu kembali ia simpan. Sampai saat itu, Grace masih belum memiliki keberanian untuk benar-benar menerima kenyataan. Di saat yang sama, jauh di negeri asing, Sam telah menjadi sosok yang nyaris tak lagi berbentuk manusia akibat penyiksaan. 3 bulan setelah dikurung di ruang bawah tanah, ia dan seorang rekannya kembali dipindahkan oleh kelompok musuh yang lain. Sebagai peringatan, pemimpin kelompok itu menembak mati seorang pengkhianat tepat di depan mata mereka. Setelah itu, mereka kembali menyiksa Sam dan rekannya dengan berbagai cara demi memperoleh informasi militer. Sebenarnya, selama mereka tetap tutup mulut, masih ada harapan untuk bertahan hidup. Namun pada akhirnya, rekan Sam tak sanggup lagi menahan penderitaan. Ia memilih mengkhianati negaranya demi menyelamatkan diri. Bagi musuh, orang yang telah mengkhianati negaranya sendiri, suatu hari juga bisa mengkhianati mereka. Karena itu, ia tidak lagi memiliki nilai untuk dipertahankan hidup. Keesokan paginya, pemimpin musuh menyerahkan sebuah batang besi kepada Sam. Ia diperintahkan untuk menghabisi rekannya sendiri. Sam sama sekali tidak sanggup melakukannya. Semua nilai yang selama ini ia pegang mengajarkan bahwa ia tidak boleh membunuh rekan seperjuangannya. Sekalipun rekannya telah menjadi pengkhianat, ia tetap tidak mampu mengangkat tangan. Namun para musuh mulai mengarahkan senjata ke arahnya. "Kalau kau tidak membunuh dia, kami akan menembakmu sekarang juga. Dan kau tidak akan pernah bisa bertemu lagi dengan istri dan anak-anakmu." Mendengar ancaman itu, wajah Sam perlahan berubah. Sejak pertama kali ditawan, ia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia harus pulang demi istri dan kedua putrinya. Kini, ketika nyawanya benar-benar berada di ujung tanduk, ia akhirnya mengangkat batang besi itu. Dengan hati yang hancur, Sam menghantam kepala rekannya hingga tewas. Setelah kejadian itu, kondisi mental Sam benar-benar runtuh. Ia bagaikan mayat hidup saat kembali dikurung di sebuah gua yang dipenuhi tulang belulang manusia. Beberapa waktu kemudian, pasukan Amerika akhirnya berhasil menemukan markas tempat mereka ditahan. Kelompok musuh pun segera berkemas dan melarikan diri. Penjaga yang mengawasi Sam terkena tembakan dan langsung terjatuh. Meski berhasil selamat dari tangan musuh setelah berbulan-bulan disiksa, penderitaan yang dialami Sam telah menghancurkan jiwa dan raganya. Ia tidak lagi menjadi pria yang sama seperti dulu. Sementara itu, di rumah, Tommy sedang bermain salju bersama kedua keponakannya. Grace mengambil sebuah wortel lalu melemparkannya kepada anak-anak untuk dijadikan hidung manusia salju. Meskipun rasanya kurang pantas jika sebuah keluarga yang baru kehilangan orang terkasih tertawa begitu lepas, pada saat itu mereka memang tampak kembali menikmati kebersamaan. Seolah-olah hidup perlahan mulai berjalan seperti biasa. Tiba-tiba, telepon Grace berdering. Begitu mendengar suara di seberang sana, wajahnya langsung dipenuhi rasa tidak percaya. Ia terpaku tanpa mampu berkata apapun. Tak lama kemudian, Sam akhirnya dipulangkan. Grace bersama kedua putrinya langsung berlari memeluknya erat. Sementara Tommy hanya berdiri dari kejauhan, memandangi keluarga itu akhirnya kembali utuh
itu, perasaannya begitu bercampur aduk. Ia sangat bersyukur karena kakaknya berhasil pulang dengan selamat. Namun di saat yang sama, ia juga dihantui rasa bersalah karena hampir saja mengkhianati kakaknya sendiri. Di lubuk hatinya, ia juga merasakan sedikit kehilangan. Sebab dengan kembalinya Sam, hubungan yang selama ini ia bangun bersama Grace dan kedua anak itu perlahan akan menghilang. Namun, bukan hanya Tommy yang menyimpan perasaan rumit, Sam pun merasakan hal yang sama. Saat melihat dapur rumah yang telah berubah total, tetapi terasa begitu asing baginya, lalu mendengar kedua putrinya terus memuji Tommy, ia justru merasa dirinya seperti orang luar di rumahnya sendiri. Meski begitu, saat itu Sam belum terlalu memikirkannya. Ia hanya masuk ke kamar, berbaring di atas tempat tidur, lalu memeluk istri dan kedua putrinya di sisinya. Ia berharap kehangatan keluarga mampu menghapus luka dan darah yang masih membekas di hatinya. Namun ternyata, semua itu sama sekali tidak cukup. Belakangan Sam mencoba menyibukkan dirinya agar bisa melupakan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Sam mencoba menyibukkan diri agar kenangan-kenangan mengerikan itu tidak terus menghantui pikirannya. Namun, berbagai perubahan sikapnya dengan cepat disadari oleh keluarganya, terutama ayahnya yang juga seorang veteran perang. Hanya dengan melihat perilaku Sam, ia langsung menyadari bahwa putranya mengalami gangguan stres pasca trauma yang sangat serius. Dengan sabar, ia menasihati Sam agar tidak memendam semuanya sendirian. Kalau terus dipendam, cepat atau lambat kamu akan kehilangan kendali. Namun, Sam sudah kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Bahkan saat berada di kamar mandi rumahnya sendiri, ia selalu mengunci pintu rapat-rapat agar merasa aman. Bukan hanya itu, suatu hari ketika Grace melihat bekas luka yang memenuhi punggung Sam dan berusaha menghampirinya untuk menenangkan, Sam justru bereaksi seperti binatang yang terluka. Dengan nada dingin, ia menyuruh Grace menjauh. Alasan dibalik sikapnya bermula ketika pada suatu hari yang bersalju, ia melihat Tommy bermain bersama Grace dan kedua putrinya. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sebuah keluarga yang utuh. Saat itulah Sam merasa bahwa justru dirinya yang menjadi orang asing. Ia juga teringat ucapan putrinya beberapa waktu lalu. Selama dirinya tidak ada di rumah, Tommy memang sering menginap di sana. Semua itu membuat Sam sulit menghilangkan kecurigaan bahwa adik kandungnya telah menjalin hubungan dengan istrinya sendiri. Padahal kenyataannya, selain satu kali ciuman, tidak pernah terjadi apapun di antara Tommy dan Grace. Namun ketika Sam menanyakan hal itu secara langsung, Tommy tidak membenarkan tetapi juga tidak menyangkalnya. Karena meski hubungan mereka tidak pernah melampaui batas, Tommy memang telah jatuh cinta kepada Grace. Ia tidak ingin membohongi perasaannya sendiri, namun ia juga tidak ingin terus menyakiti kakaknya. Dengan pertanyaan yang masih belum terjawab, Sam pulang ke rumah. Sesampainya di sana, ia tiba-tiba melihat seorang bayi merangkak di lantai ruang tamu. Tak lama kemudian, seorang wanita datang menggendong bayi itu. Wanita tersebut adalah istri dari rekan Sam yang tewas di tangannya sendiri saat menjadi tawanan perang. Karena tahu suaminya ditangkap bersama Sam, wanita itu datang untuk mencari jawaban. Jika Sam bisa pulang dengan selamat, lalu di mana suaminya? Namun Sam sama sekali tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ia bahkan mulai membohongi dirinya sendiri. Seolah-olah jika ia tidak pernah mengakui telah membunuh rekannya, maka peristiwa itu tidak pernah terjadi. Tetapi setiap malam saat suasana menjadi sunyi, rasa bersalah itu selalu kembali menghantuinya. Ia bahkan tidak berani tidur. Sedikit saja mendengar suara dari luar, ia langsung mengambil pistol dan memeriksa seluruh rumah. Jelas sekali bahwa kondisi mentalnya sudah sangat terganggu. Menyelamatkan satu keluarga dengan mengorbankan keluarga yang lain adalah luka yang tidak akan mudah disembuhkan. Siapapun yang selamat akan terus memikul beban itu seumur hidup. Grace juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada suaminya. Namun sebagai seorang istri, ia hanya bisa menyaksikan penderitaan Sam tanpa tahu bagaimana cara menolongnya. Keesokan harinya, Sam mengenakan seragam militernya dan menemui atasannya. Ia meminta agar segera dikirim kembali ke garis depan. Alasannya, ia merindukan rekan-rekan seperjuangannya. Namun sang atasan langsung melihat bahwa kondisi mental Sam masih sangat tidak stabil. Saat Sam berkata bahwa ia tidak ingin terus berada di rumah karena keluarganya tidak akan pernah bisa memahami dirinya, sang atasan langsung mengerti Sam sedang mengalami trauma berat setelah perang. Karena itulah permintaannya ditolak dengan halus. Malam harinya saat makan bersama, kedua putrinya menceritakan sebuah lelucon khas anak-anak. Grace ikut tertawa dan berusaha mencairkan suasana. Namun Sam sama sekali tidak mengerti apa yang lucu. Dengan wajah datar, ia justru bertanya, "Kenapa kalian tertawa seperti itu?" Tak lama kemudian, ia berdiri dan meninggalkan meja makan. Melihat kedua putrinya ketakutan, Grace lebih dulu menenangkan mereka sebelum menyusul Sam untuk berbicara. Grace ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di medan perang, hingga membuat suaminya berubah sedrastis ini. Namun bukannya menjawab, Sam justru kembali bertanya, "Apa kamu benar-benar punya hubungan dengan Tommy?" Grace terdiam beberapa saat, lalu ia menatap mata Sam dan berkata dengan jujur, "Aku memang pernah mencium Tommy, tapi hanya itu, tidak pernah terjadi hal lain." Meski Grace mengatakannya dengan penuh kejujuran, Sam tetap tidak mampu menerimanya. Sebenarnya bukan karena ia tidak percaya, ia hanya tidak sanggup berdamai dengan kenyataan. Atau mungkin Sam sedang berusaha melarikan diri dari kenyataan yang paling
paling menyakitkan. Ia tidak mampu menerima bahwa dirinya bisa kembali berkumpul dengan keluarga hanya karena harus mengorbankan nyawa sahabatnya sendiri. Karena itulah, tanpa sadar Sam terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa istrinya dan adik kandungnya memang saling mencintai. Dengan begitu, ia merasa memiliki tempat untuk melampiaskan semua rasa sakitnya. Ia juga memiliki alasan untuk melarikan diri dari semuanya, atau bahkan menghancurkan semuanya. Namun, setiap kali melihat kedua putrinya yang begitu polos dan menggemaskan, Sam kembali berusaha bangkit dari bayang-bayang masa lalunya. Ia ingin mencoba berbicara dengan anak-anaknya seperti dulu. Ia ingin menjadi sosok ayah yang pernah mereka kenal. Suatu hari, Sam mencoba menghampiri putri sulungnya, namun yang terjadi justru membuat hatinya hancur. Anaknya malah mundur beberapa langkah karena ketakutan. Sam menyadari reaksi itu. Meski hatinya terluka, ia tetap berusaha tersenyum sambil berkata, semuanya akan baik-baik saja. Namun, keesokan malamnya, konflik dalam keluarga itu justru semakin memanas. Hari itu adalah ulang tahun putri bungsunya. 3 generasi keluarga berkumpul di rumah kakek dan nenek untuk merayakannya. Awalnya suasana berlangsung hangat dan penuh tawa. Namun Tommy yang datang terlambat justru membawa seorang wanita yang baru dikenalnya selama 3 hari. Hal itu membuat putri sulung Sam merasa kecewa. Selama beberapa bulan terakhir, Tommy selalu menemani mereka. Di dalam hati, gadis kecil itu bahkan berharap Tommy dan ibunya benar-benar menjadi sebuah keluarga. Sementara Tommy sengaja membawa wanita itu agar Sam tidak lagi mencurigai hubungan dirinya dengan Grace. Sayangnya, ia sama sekali tidak menyangka bahwa wanita tersebut sangat cerewet. Lebih buruk lagi, ia terus membicarakan soal perang. Mungkin baginya itu hanya obrolan biasa. Namun bagi Sam, setiap kata terasa seperti pisau yang kembali mengoyak luka lama. Wanita itu bahkan berkata bahwa tentara adalah orang-orang yang terlatih untuk membunuh. Mendengar kalimat itu, wajah Sam langsung berubah. Tepat pada saat yang sama, putri sulung mengambil sebuah boneka. Adiknya segera merebut boneka itu sambil menangis. Agar suasana meja makan tidak semakin gaduh, Sam menyuruh putri sulung mengalah. Anak itu pun menurut. Ia mengambil mainan lain, namun sang adik kembali menangis dan ingin merebutnya. Lagi-lagi, Sam meminta putri sulung untuk mengalah. Akhirnya, semua rasa kecewa yang selama ini dipendam gadis kecil itu meledak. Sambil menangis ia berkata, adik selalu mendapatkan semua yang dia mau. Waktu ulang tahunku, aku bahkan tidak mendapat hadiah yang kuinginkan. Ayah juga tidak ada di sampingku. Sebenarnya ia hanya ingin mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dan juga Tommy. Namun demi meredakan suasana, orang-orang dewasa justru memilih mengalihkan pembicaraan. Merasa semakin diabaikan, putri sulung menarik sebuah balon yang tergantung di ruangan. Ia terus menggosok balon itu hingga menimbulkan suara berdecit yang sangat mengganggu. Grace memintanya berhenti karena mengganggu para tamu. Namun gadis itu tetap tidak menghiraukannya. Bahkan setelah Sam berkali-kali memperingatkannya, ia masih terus memegang balon itu. Hingga akhirnya, Sam benar-benar kehilangan kendali. Dipenuhi rasa marah dan kecewa, putri sulung berteriak, kenapa ayah tidak mati saja di medan perang? Ia bahkan mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Couldn't you just stay dead? Isabel! You're just mad because Mom would rather sleep with Uncle Tommy than you. Isabel! Why would you say that? Mom and Uncle Tommy have sex all the time. Enough! Mama dan Paman Tommy selalu tidur bersama. Dalam sekejap, pesta ulang tahun yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi sunyi mencekam. Perayaan itu pun berakhir begitu saja. Sepanjang perjalanan pulang, Sam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun Grace tahu betul, kesunyian itu adalah pertanda badai yang akan segera datang. Sesampainya di rumah, Sam terlebih dahulu memeriksa setiap sudut rumah yang gelap. Setelah itu ia mengambil sebatang besi, lalu berjalan menuju dapur yang baru selesai direnovasi. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Grace segera menelepon Tommy. Namun ketika ia selesai menelepon dan berlari ke dapur, Sam sudah mengamuk. Dengan penuh amarah, ia menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Ucapan putri sulung saat pesta tadi menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Bagi Sam, benar atau tidaknya hubungan Grace dan Tommy sebenarnya sudah tidak lagi penting. Yang ia butuhkan hanyalah sebuah alasan untuk melampiaskan rasa bersalah yang selama ini terus menghantuinya. Ia berusaha menutupi kehancuran moral yang ia rasakan akibat perang dengan meyakini bahwa istrinya dan adiknya telah melakukan pengkhianatan. Saat Sam masih mengamuk tanpa kendali, Tommy perlahan masuk ke dalam rumah. Agar Sam tahu dirinya tidak berniat melawan, Tommy mengangkat kedua tangannya dan membiarkannya terbuka di depan tubuhnya. Melihat Tommy datang, Sam perlahan mulai menenangkan diri. Semua orang mengira semuanya akan berakhir sampai di situ. Namun ketika Tommy memeluk
Sam untuk menenangkannya dan menyuruh Grace segera membawa anak-anak pergi, Sam tiba-tiba kembali mengalami serangan trauma. Ia langsung mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke leher Tommy. Untungnya, di saat yang sangat genting itu, suara siren polisi terdengar dari luar rumah. Ternyata sebelum Tommy datang, sang ayah sudah lebih dulu menghubungi polisi karena khawatir kedua putranya benar-benar akan saling melukai. Namun suara sirene justru membuat kondisi Sam semakin tidak terkendali. Ia membawa pistol keluar rumah dan berhadapan langsung dengan para polisi. Bahkan ia melepaskan beberapa tembakan ke udara, berharap polisi akan menembaknya. Saat menyadari bahwa usahanya memancing polisi tidak berhasil, Sam perlahan mengarahkan pistol itu ke kepalanya sendiri. Dalam sekejap, semua orang yang berada di sana menahan napas. Tommy dan Grace berteriak sekuat tenaga dari belakang, memohon agar Sam menghentikan semuanya. Untungnya, sisa kewarasan yang masih dimiliki Sam akhirnya menang. Ia perlahan menurunkan tangan yang menggenggam pistol. Sebab jika pelatuk itu sampai ditarik, bukan hanya kesempatan terakhirnya untuk diselamatkan yang akan hilang, tetapi seluruh keluarganya juga akan hancur selamanya. Setelah semuanya berakhir, Sam dibawa ke rumah sakit. Sesuai ketentuan hukum, ia harus menjalani perawatan dan terapi psikologis. Sementara itu, setelah menenangkan kedua putrinya, Grace akhirnya membuka surat yang selama ini ia simpan di laci samping tempat tidur. Surat yang ditulis Sam sebelum berangkat ke medan perang itu berbunyi, "Jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti aku tidak berhasil pulang. Hidup memang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Namun ada satu hal yang selalu aku yakini, yaitu aku sangat mencintaimu dan anak-anak kita." Di sisi lain, Tommy juga tidak bisa tidur malam itu. Tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata Sam yang menelepon dari rumah sakit. Sam sendiri tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah memastikan Tommy tidak terluka, ia hanya berkata dengan suara pelan, "Apapun yang terjadi, kamu akan selalu menjadi adikku." Mungkin satu kalimat itu sudah lebih bermakna daripada ribuan kata maaf. Beberapa waktu kemudian, setelah mendapat izin dari rumah sakit, Grace datang menjenguk Sam. Ia melepas cincin yang selama ini ia kalungkan di lehernya, lalu memakaikannya kembali ke jari manis Sam. Kini Sam tampak jauh lebih tenang, namun ia masih memilih diam. Akhirnya Grace tak sanggup lagi menahan pertanyaan yang selama ini terus mengganjal di hatinya. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa yang membuatmu terus menyiksa dirimu sendiri? Grace mengira Sam akan tetap membisu. Namun di luar dugaan, sambil meneteskan air mata, Sam akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Konon katanya, hanya orang yang telah mati yang bisa benar-benar melihat berakhirnya perang. Sam memang berhasil melihat perang itu berakhir. Tetapi pertanyaannya, apakah jiwanya benar-benar pernah kembali? Film ini berjudul Brothers, merupakan film drama yang disutradarai oleh Jim Sheridan dan dibintangi oleh Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, serta Natalie Portman. Film ini dirilis pada tahun 2009. Setelah ditangkap sebagai tawanan perang, Sam terpaksa membunuh rekan seperjuangannya sendiri demi bisa kembali bertemu istri dan kedua putrinya. Namun saat impiannya menjadi kenyataan dan ia pulang ke rumah, ia justru menduga bahwa istrinya telah menjalin hubungan dengan adik kandungnya. Kecurigaan itu membuat luka batin yang selama ini ia pendam semakin dalam. Rasa bersalah karena mengorbankan sahabatnya demi bertahan hidup perlahan menghancurkan kewarasannya. Beruntung, hubungan Tommy dan Grace tidak pernah melewati batas. Meski sempat muncul perasaan di antara mereka, keduanya tidak pernah benar-benar mengkhianati Sam. Melalui terapi psikologis, Sam akhirnya mulai berani menghadapi masa lalu yang selama ini terus ia hindari. Banyak orang mengatakan bahwa perang itu kejam, bukan hanya karena menghancurkan kota, menghabiskan harta, atau merenggut nyawa. Perang juga menghancurkan manusia dari dalam. Mereka yang gugur memang kehilangan nyawa, namun mereka yang berhasil pulang seringkali kehilangan sebagian dari jiwanya. Dan justru luka yang tak terlihat itulah yang terkadang paling menyakitkan. Banyak veteran perang harus hidup dengan trauma, kecemasan, depresi, dan rasa bersalah yang terus menghantui mereka. Gejala-gejala itu bukan hanya merusak kehidupan mereka sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Sam adalah gambaran nyata dari gangguan stres pasca trauma. Ia terus menghindari kenyataan, hidup dalam rasa bersalah, menjadi penuh kecurigaan, mudah cemas, dan kehilangan kendali atas emosinya. Alasan ia terus-menerus memaksa Tommy mengaku telah tidur dengan Grace sebenarnya bukan semata-mata karena rasa cemburu. Jawaban atas pertanyaan itu menyangkut satu-satunya keyakinan yang membuatnya mampu bertahan hidup di medan perang. Jika keluarga yang ia perjuangkan ternyata sudah tidak lagi utuh, lalu untuk apa semua pengorbanan itu? Meski begitu, jauh di lubuk hatinya, Sam juga tahu bahwa semua itu hanyalah iblis dalam pikirannya sendiri. Ia berkali-kali mencoba menguburnya, meyakinkan dirinya bahwa selama masih hidup semuanya akan baik-baik saja. Namun, apa arti hidup jika hati terus dipenuhi rasa bersalah? Apa arti bertahan hidup jika jiwa telah hancur? Untungnya, masih ada satu hal yang mampu menyembuhkan luka-luka yang paling dalam, yaitu cinta. Selama masih ada cinta, masih ada harapan. Harapan untuk mengusir kegelapan di dalam hati. Harapan untuk menghidupkan kembali jiwa yang telah lama layu, dan harapan untuk perlahan menyembuhkan luka yang selama ini terasa mustahil dipulihkan.
Itulah cerita film kita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.